firman-Mu itu juga Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran, biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu yang Kau sampaikan. Terima kasih ya. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Benar tak luar biasa? Biasa. Ya, pokoknya semua luar biasa. Karena Tuhan kita Luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Asal jangan kita biasa di luar ya. Jangan biasa di luar ya. Terutama yang muda-muda. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya dulu mau bertanya dulu kepada kita. Diulangi lagi. Saya ulangi bertanya. Kita sih sebenarnya kenapa sih kita bergereja? Kenapa kita beribadah? Apa sih tujuannya kita mau beribadah ke gereja? Kalau kita tidak memahami kenapa kita mau beribadah, kenapa kita bergereja, ya saya kira ya sia-sia aja kita ke gereja kalau kita tidak mengerti kenapa. Apa sih tujuannya? Kalau nggak ada tujuan kita hanya sebagai kebiasaan aja sebagai orang Kristen, yang ada percuma. Hanya kita ke gereja monotorin aja tempatnya. Karena hanya kita menganggap kewajiban aja itu sebagai orang Kristen. Jadi sebenarnya kita ke gereja itu adalah kita mau mendengarkan kebenaran-kebenarannya, dan tujuan utama Tuhan atau ya kita beribadah tidak ada yang lain adalah supaya kita memahami dan mengerti harus kita melakukan kehendak-Nya dalam hidup. Itu yang Tuhan minta dari kita. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita? Mendengar dan melakukan firman. Kalau kita mendengar dan melakukan firman, itulah buktinya bahwa kita mengasihi. Lah, bagaimana kita memahami firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengerti dan kita tidak mengenali siapa Tuhan? Nah, kita beribadah itu, kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita mengenal siapa Tuhan dan supaya kita juga mengetahui apa yang Dia kehendaki dari kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak mengenal Dia dan tidak memahami apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita, sia-sia ibadah kita. Dan yang melalui renungan hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan yang Dia inginkan dalam kehidupan kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia kehendaki? Lakukan firman
firman-Nya dan perintah-Nya. Hanya itu yang dia minta. Lainnya. Dia nggak minta kita, wow, ini cuma DKI apa ini, waduh namanya aja apa ya, sinar bersinar ya. Tahu-tahu ya, ini berapa ekor aja kita. Tapi itu nggak menjadi masalah. Jangan kita ke gereja di sini loh. Males kita karena hanya 2-3 orang. Sangat saja. Tergantung kita. Makanya saya kalau kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, kita hanya ke gereja saja, sama aja dengan yang lain. Malahan bikin capek-capek. Ke gereja. Begitu pulang nanti, ya sambil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kok lain dengan firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Kita tidak memahami, kita tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalamnya. Dan hal satu-satunya yang dia kehendaki dari kita adalah melakukan kehendaknya. Nah, bagaimana kita mengetahui kehendaknya itu? Yaitu kalau kita dengar firman Tuhan. Kita harus memperhatikan. Kita harus mendengarkan firman. Kalau kita tidak mengerti, nggak ada bakal kita mau bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun hanya kita melakukan melayani. Percuma kita melayani kalau kita tidak tahu apa yang dia kehendaki. Apakah hanya kita pukul itu main kita udah ini aja. Kalau hanya sampai situ nggak ada. Karena apa yang dia kehendaki sebenarnya dalam hidup kita adalah hanya satu juga. Tuhan kita melakukan kehendaknya. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak menginginkan kita cuma DKI supaya luar biasa. Kalau berdoa, ya berdoa, ya, mendoakan yang sakit begitu, amin sudah sembuh. Begitu dia yang sudah mau teot, dia doakan langsung sehat. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Dia akan menuntut kita supaya baru, atau kita salaman sama orang ini. Salam apa? Belum lagi jabatan, udah terlempar itu orang. Kita kan luar biasa. Bukan itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup. Satu-satunya sebenarnya saya katakan, kita harus melakukan kehendak, yaitu perintah-perintah, ketetapan-ketetapannya kita harus. Bukan kita bagaimana kita supaya hebat, itu tidak perlu. Percuma saya katakan, kalau kita hanya katakan, kita layani kita dengan musuh dengan padahal kita tidak tahu apa sebenarnya yang dia kehendaki kita. Kembali saya katakan, satu-satunya Tuhan menghendaki dari kehidupan kita adalah melakukan layanan, melakukan perintah. Nah, bagaimana bisa kita melakukan itu kalau kita tidak mengerti? Pertama-tama harus kita mengerti. Kalau nggak mengerti, ya kan? Kita nggak tahu apa itu. Ya pokoknya ke gereja ya melayani. Tapi begitu keluar kita dari kota ini, dilihat orang kehidupan itu begitu ya. Boro-boro kalau ditanya apa tadi yang di kota, nggak tahu. Tutup dulu itu nanti. Dan lagi bilang tidak ada
Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan kerajinan kita beribadah, tapi yang diharapkan adalah melakukan yang dikehendaki, yaitu lakukan firman. Itu yang dia inginkan. Bukan dia inginkan kita hebat, melayani luar biasa. Kalau kita bawa puji yang luar biasa, bukan itu. Jangan-jangan, ini jangan-jangan. Kita kan biasanya, aduh orang-orang itu ngobrol bukannya ke gereja. Kita ke gereja dulu ke anak gitu, belum tentu. Coba kalau Tuhan memanggil mereka, kamu, mereka cepat-cepat, iya Tuhan, kami mau Tuhan. Bertobat ya, iya Tuhan, kami bertobat. Kami mau mengikuti Engkau, menuruti perintah-perintah. Tapi kita ya udah enak, saya tiap hari melayani sana sini. Kita beranggapan mereka yang di sana, di luar gereja, itu berdosa. Jangan kita yang ada di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan memanggil mereka katakan, oke Tuhan, yes, saya mau. Bertobat ya, kami bertobat. Mereka bertobat ya. Tapi kalau kita sebab saya belum melayani. Kau boleh kita menilai mereka yang di sana yang mengarahkan ke gereja, bisa saja. Dalam mengatakan anggapan itu orang-orang tua berdosa itu tidak mau ke gereja. Kalau kita tidak melakukan juga benar sama, belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Nah, mari kita baca firman Tuhan dari Matius 21. Matius 21 pasal Matius pasal 21 ayatnya yang ke 28 ya. Matius 21 ayatnya 28 ya, sampai ke 32 ya. Ini adalah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang yang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun. Lalu jawab anak itu, anak yang pertama, dia mengatakan, aku mau Bapak. Namun kemudian ia tidak pergi ke kebun anggur yang dikehendaki oleh Bapak. Padahal dia bilang, iya pergi, saya mau pergi. Padahal tidak mau. Hanya menjawab aja bapaknya, ya. Itu adalah gambaran bagi kita. Itu suatu pukulan bagi kita yang rajin berpikir. Tuhan menghendaki lakukan ya perintahku, iya, tetapi tidak. Itulah gambaran bagi orang. Anak yang pertama, bapaknya dia bilang, anakku ke kebun ya, kerja di sana. Iya. Tapi anaknya itu nggak mau berkebun. Ayat yang kedua, ayatnya yang 29. Dia juga berkata kepada anaknya yang kedua,
pergilah ke kebun anggur dan berjalan di sana. Dia jawab apa? Anaknya yang kedua menjawab, aku tidak mau. Namun kemudian dia menyesal dan pergi. Anak pertama gampang dia menjawab, iya Bapak, saya mau ke kebun. Padahal dia Bapak. Tapi anak kedua, bapaknya sudah mengatakan, nah ke kebunnya, saya tidak mau Pak. Tapi begitu bapaknya pergi, dia menyesal. Dia mikir. Akhirnya apa? Dia gampang kita, oh ke gereja melayani. Iya. Itu gampang oh kita. Tapi pelayanan kita kayak berkenan kepadanya apa tidak, nggak tahu. Dan itu, ayo kita melayani. Padahal pelayanannya ya pokoknya asal. Mau dengar firman Tuhan juga apa dengar apa enggak tahu. Ayo ke gereja. Ini gampang bagi kita. Tetapi lain dengan anak yang kedua. Walaupun dia menolak, nggak mau, tetapi setelah bapaknya dia menyesal. Akhirnya anak yang kedua dia pergi ke kebun. Ini apakah kita juga kira-kira begitu ya? Yang mana yang benar? Anak yang pertama yang Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya yang ada, siapa yang benar? Anak yang pertama yang kedua. Walaupun dia menolak, nggak mau, tetapi dia berpikir setelah bapaknya, oh ya, harus saya menurut perintah daripada bapak. Yesus bertanya kepada orang-orang yang di sini, siapa yang benar di antara? Dan orang lain menjawab yang ada di sini. Yang kedua, dan itu gambaran bagi kita. Jangan kita hanya rajin, melayani Julio hari Minggu ya, sih, melayani. Capek. Tapi nggak tahu caranya melayani, pokoknya melayani. Tapi seharusnya kita, saya mau berpikir bagaimana supaya saya bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kami. Tadi saya katakan, hanya sesatunya yang Tuhan inginkan adalah melakukan firman, melakukan kehendak kita. Bukan ini Tuhan mengenal itu, bagaimana supaya Julio hebat memainkan musik, bukan. Bagaimana supaya piano lebih heboh suaranya, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Di mana dalam apa ya, firman Tuhan yang lain lebih baik memperhatikan dan mendengarkan daripada berbuat. Itu bisa kita baca satu dari 1 Samuel ada di situ pasal 15. Dia mengatakan di situ ya, lebih baik kita, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelih sama seperti kepada mendengarkan suatu kata. Itu 1 Samuel 15 ayat 22 itu. Mengindahkan lebih baik daripada lemak domba. Kita mendengarkan lebih baik, kita memahami, memperhatikan dengan sungguh
lebih baik daripada kita melakukan sesuatu. Kalau hanya seperti kita melakukan tidak benar, sama aja itu asal saja. Jangan yang mudah-mudah merasa saya udah melayani oleh Tuhan. Jangan-jangan saya bilang hanya seperti ini anak pertama yang kedua. Jangan-jangan kita setiap hari itu hanya kewajiban kita saja. Tapi begitu keluar kita dilihat orang lain dengan yang didengarkan tinggal laku kehidupan kenapa begitu? Karena apa? Dalam pendengaran saja kita udah keok. Kita tidak mau mendengar sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mau mendengar sungguh-sungguh, bagaimana kita mau? Sama dengan anak yang pertama tadi, belum dia pikirkan. Oh ya Pak, saya mau pergi. Tahu-tahu dia mau. Hanya dia ada mau. Walaupun anak kedua dia tanya begitu juga, pergi nak ke kebun bekerja di sana, nggak mau. Tetapi begitu dia mikir, kenapa? Dia mikir, dia memahami. Oh iya, akhirnya anak yang kedua dia mau ke kebun bekerja. Seharusnya kita lebih baik kita mendengarkan dan memahami benar daripada hanya dia rasa mau kita melayani. Seperti saya katakan contoh orang-orang di sana mereka ngaku gereja dan kita mencapai itu ada orang berdosa. Kita menganggap kita yang pergi ke gereja menganggap orang itu. Tapi begitu Tuhan memanggil mereka, cepat-cepat mereka, oke Tuhan, yes, kami mau bertobat, kami mau melakukan perkara. Tapi kita sudah sombong dulu. Karena kita dulu di gereja setiap hari, tapi sudah padahal tidak apa-apa. Perlu kita renungkan. Perlu kita renungkan melalui firman Tuhan. Mendengarkan, memahami lebih berharga daripada kita mempersembahkan materi. Karena yang Tuhan lihat bukan yang apa yang kita tahu, tapi dilihat dari hati. Hati yang seperti contoh orang janda sama orang kaya memberi persembahan. Orang kaya karena dia tahu, dilihatin sama orang. Tapi seorang janda pun dia betul-betul memberi. Inilah saya, hanya ini yang bisa saya terima. Berapa dua peso, apa dua nggak tahu. Ini yang Tuhan. Sekali lagi saya ulangi dari yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah melakukan kehendak. Mari kita pahami apa yang dikehendaki. Makanya saya bilang lebih baik kita mendengarkan benar-benar, memperhatikan, jangan hanya iya aja. Mari kita timbul anak yang kedua, walaupun dia menolak, tidak mau Bapak, tetapi begitu Bapaknya dia menyesal. Tanpa saya tahu Bapaknya, dia. Kita juga harus begitu. Begitu Tuhan panggil kita, yes Tuhan, saya mau berdoa bersama bertobat. Saya mau berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kita. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan kehebatan kita, bukan kehebatan kita. Ya saya bilang tadi, kita mau salaman aja belum salaman, salam terlempar itu hebatnya kita. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tapi yang dengarkan, fahami, lakukan perkara itu.
See? Itulah tandanya bahwa kita mengasihi. Apa hukum Tuhan yang terutama dia mengatakan? Kasihlah Tuhan dengan segala kasih, dengan segenap nafas, kekuatan dan kepikiran. Itu berkaitan dengan situ. Kita mengasihi dia apa bukti? Melakukan perintah. Itu buktinya bahwa kita mengasihi. Kalau kita tidak berbuat demikian, kita tidak melakukan firman. Baru-baru kita lakukan mendengar aja dengan sungguh. Nah, yang penting saya duduk di dalam gereja. Boleh kita menilai orang yang di luar, nggak ke gereja orang. Belum tentu. Begitu Tuhan menegur memanggil mereka, guru-guru mereka berlutut di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan, saya mau. Udah lebih dari kita yang tiap minggu duduk di masjid. Kita mendengarkan firman Tuhan ini dari ini, Pak. Jangan hanya di luar, dilihat orang. Karena sering saya katakan, jangan kita bangun iman kita, kekristenan kita menundukkan di luar, dilihat orang bagus, kalau pemberitaan necis, diperlihatkan yang enak dilihat di luar, tanpa kita memperhatikan fondasi kita sebenarnya. Fondasi kita apa? Mengenal itu kekuatan kita, itu fondasi kita. Maka saya katakan tadi, kalau kita dari segi pendengaran saja nggak becus, apa bisa kita mengenal ini? Ini perlu kita renungkan, kita tahu. Janganlah kita bisa mencas orang di luar, orang berdosa itu dengan orang gereja. Tetapi begitu Tuhan lihat kita, dan yang penting kita taat, itu sering kita dengar taat dan sedih. Bagaimana kita taat? Karena mendengar saja nggak betul. Apa yang kita taat nggak betul. Apa yang dikehendaki Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita yang taat. Apanya yang kita taat lakukan? Ketaatan dalam melakukan kehendak itu yang Tuhan ini. Sekali lagi bukan kehendak, bukan kerajinan kita, bukan itu yang Tuhan lihat. Istilah pemahaman itu yang dia. Dan jangan kita coba-coba mainkan waduh. Tuhan tahu. Benar apa tidak pikiran dia tahu. Istilahnya adalah apa? Kita ini telanjang di mata Tuhan. Nggak ada yang tersembunyi. Ya, sungguh-sungguh. Makanya kan lebih baik mendengarkan dengan sungguh itu ya. Daripada kita heboh-heboh. Lebih baik kita merenatkan. Tapi ada isi. Tapi kita itu sama dengan pepatah kan, kalau padi itu nggak ada isi juga. Kalau berisi teman, itu yang diperlukan. Jangan hanya kita mencas orang di luar. Saya ini dulu melayani padi udah jalan. Hanya memperlihat, oh saya bisa main musik saya. Bukan kehebatan, tapi kesungguhan lagi. Jangan kita pura-pura, sungguh-sungguh. Jangan main-main sama Tuhan lah. Coba kita ingat namanya Nabi ini. Pernah dengar cerita Nabi? Tuhan menghendaki dia supaya namanya sampai terus bersama-sama.
Aku memberi Tuhan ini memberkati mereka sampai cucu-cucu. Amin. Sudah Tuhan ini tetapi di tengah jalan anak-anaknya berbuat jelek, mengganggu persembahan di rumah Tuhan, mengganggu pelayan-pelayan di bait suci. Akhirnya Tuhan menyesal. Akhirnya kehidupan mereka mati dan berubah. Semua dari bapak kakek neneknya sampai anak habis, nggak ada ceritanya. Sehingga Tuhan sangat menyesal kelakuan mereka. Habis. Nah, kalau Tuhan juga mengatakan kepada kita, aku menyesal sama anak-anak BSI, BCKI agama itu ramai ngomong, menyesal. Kalau Tuhan menyesal kepada kita, baru jadi intinya di sini dalam mukaan kita di dalam ketaatan itu yang Tuhan tak kita melakukan perintah-perintah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, walaupun penilaian orang kenapa sih itu orang itu wong menyembah, biarin aja, harga diri kita dikatain apa tuh. Asal kita betul-betul Tuhan meninggikan kita, walaupun kita direndahkan sama orang, demi Tuhan tidak masalah. Jangan sebaliknya kita bermegah-megah, tahu nggak ada isinya. Itu yang lebih bahaya. Itu yang lebih bahaya. Sama dengan anak pertama tadi, cepat-cepat itu, iya Bapak, saya mau, padahal nggak mau lakukan. Lain dengan anak yang kedua, walaupun dia bilang saya nggak mau, tetapi dia menyesal. Akhirnya anak itu kita seharusnya meniru. Gak usah kita inilah, jangan kita pintar menilai, mencas orang di balik malas ke gereja itu, gak usah diperhatikan. Jangan, lebih baik kita dinilai merendah, lebih baik. Kalau kita ingat, Raja Saul pernah dengar ceritanya. Suatu saat bangsa Israel merengek-rengek kepada nabi mereka Samuel. Bos, mintain dong sama Tuhan supaya ada raja kita, orang Israel. Mereka merengek-rengek sama Samuel, nabi mereka. Akhirnya apa? Nabi Samuel berdoa semalam-malam kepada Tuhan, bangsa memerintah raja. Padahal raja mereka sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi orang Israel mau minta raja orang dunia. Mereka tidak benar. Tapi Tuhan tidak menurut. Oke, Samuel, oke, saya mau. Panggil Saul, Samuel, rapi dia, jadikan dia raja. Padahal Saul itu kan keturunan yang kecil dari bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatur. Oke. Tapi perintah Tuhan, bilangin sama dia, Samuel, perangi orang Amalek yang selalu menghalang bangsa Israel, tuntas mereka, bunuh semua, hartanya dihabisi, dari anak-anak sampai bayi sampai orang tua habis jangan. Tuhan pesan begitu, perintah.
melalui Nabi Samuel. Sampaikan itu kepada Saul. Urapi dia Samuel, jadikan raja. Karena mereka itu yang minta. Karena mereka mau minta raja. Oke. Urapi Samuel, jadikan dia. Diurapi kita Saul. Tapi perintah Tuhan, dia bilang orang Amalek yang suka menghalang-halangi orang Israel, bunuh semua mereka. Apa yang mereka punya, binatang peliharaan semua kan habisin, jangan disisa. Perintah Tuhan, kalau yang Tuhan memerintahkan, dia melawan orang Amalek. Kalau Tuhan yang memerintahkan, menang apa kalah? Pasti menang. Tapi jangan sisakan apapun dari harta mereka, dari orang-orang, semua habis. Tumpah semua, boleh tinggal apapun. Itu perintah Tuhan melalui Nabi Samuel, disampaikan ke Saul. Disampaikan itu kepada Saul, Tuhan telah menyuruh saya untuk mengangkat kamu, memberkati kamu, mengurapi kamu sebagai raja. Tapi ingat, tuntasin semua, jangan sisain harta yang mereka, jangan sisain, habis hancurkan semua anak-anak mereka semua karena terlalu orang-orang Amalek. Oke, tapi begitulah kebenaran. Pikiran dunia ada di dalam pikiran saya. Betul, dia bunuh semua rakyat Amalek, dia bunuh. Tapi rajanya dia nggak bunuh. Nama rajanya adalah Agnu. Raja Agnu. Dia tangkap hidup-hidup, dia nggak bunuh. Dan kemudian harta yang baik-baik, emas, perak, dan ternak-ternak mereka yang bagus, yang apa istilahnya, yang tambun, tidak dihabis, diambil sama si Raja Saul melalui Raja Saul itu dibakar. Sayang apa akibatnya? Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, Samuel, panggil itu Saul. Apakah dia menurut firman? Panggil dia, tanya dia. Padahal Tuhan datang ke raja, tidak mentaati perintah Tuhan. Sebagian dia taati, sebagian tidak. Tuhan suruh habis semua, jangan sisakan apapun, mau baik mau jelek, nggak boleh. Tapi pintar ini sisa hal apa pikiran dunia, waduh saya ternak yang bagus-bagus kita bawa pulang itu. Itu dilaksanakan oleh Raja Saul. Akhirnya Tuhan manggil Samuel, bilang sama panggil si Saul, kasih tahu dia, nggak benar nih, dia tidak menuruti perintah, dia tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Dipanggil Samuel manggil Saul, Tuhan sudah mengangkat engkau, sudah diurapi, tapi kenapa kamu melawan perintah Tuhan? Saya sudah menuruti bos. Saya sudah tumpas mereka semua. Tapi Samuel dia bilang, tadi malam saya dengar suara binatang-binatang, suara lembu, suara berbunyi-bunyi. Dari mana itu? Oh,
Oh iya bos, kan sayang, bagus-bagus. Alasannya Saul diambil bagus-bagus. Alasannya supaya bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Mana? Yang seperti saya bilang tadi, bukan itu yang dikehendaki itu. Hatinya, ketaatannya. Jangan bilang saya itu emas banyak, saya itu lembunya bagus-bagus. Iya bos, Saul jawab si Samuel, iya bos, kita bawakan sayang, kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan itu yang dikehendaki. Perintahnya apa? Tuntas di sini. Jangan sisakan apapun. Baik atau tidak baik, bagus atau tidak bagus, semua jangan. Tapi pikirannya Saul, ada sayang lah. Kita bawa aja. Berarti ketaatan tidak ada. Itu akibatnya Tuhan menolak Saul menjadi raja. Sudah dibuang. Akhirnya dibuang si Saul. Karena tidak menurut, tidak taat, tidak melakukan apa itu. Itulah yang diminta. Karena Tuhan tahu bahwa nggak usah kita banyak, saya udah melayani bagus pelayanan saya, nggak usah kita bilang begitu juga. Tuhan tahu jelek apapun dia tahu. Makanya saya bilang lebih baik kita dihinakan. Tapi apa yang kita lakukan sesuai dengan yang dia lakukan. Siapa yang merendahkan kita? Tuhan mendidik. Jangan kita lihat, oh saya hebat ya. Coba aja kalau saya melayani hebat saya. Nggak usah, Tuhan yang tahu. Kiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ingat firman saya. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah taat kita melakukan firman. Itu yang dia kehendaki di dalam. Jangan kita dengarkan orang lain. Tuhan yang tahu. Jangan kita pura-pura menipu seperti Raja Saul. Tuhan tahu. Jangan alasan seperti Saul, saya mau yang bagus-bagus kita persembahkan sama Tuhan, tidak laku sama Tuhan. Yang langsung melihat dari kita mempersembahkan juga jutaan di sini kalau hanya karena Tuhan nggak ada. Tapi sepeda kalau kita karena atas dasar pengertian dengan terus ini yang saya bisa, ini yang bisa saya lakukan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Dan kami mau biarlah kuasa dan memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam, sehingga boleh kami menyadari bahwa ketaatan kami untuk melakukan kehendak itulah yang Kau kehendaki di dalam kehidupan. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.